Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang saya hormati dan yang saya muliakan ibu-ibu Aisyah cabang Pekalongan Utara dan ibu-ibu Aisyah Ranting Keraton yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semuanya, terutama adalah nikmat iman dan Islam, yang insya Allah dengan nikmat iman dan Islam tersebut kita semuanya kelak akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat diberikan panjang umur, diberikan kemudahan-kemudahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk pada sore hari ini, alhamdulillah kita semuanya bisa hadir di Masjid Al-Ihsan dalam rangka talabul ilmi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita semuanya akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggapai surganya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, mari kita senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita semuanya memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu bersalawat kepada beliau. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Jadi kita semuanya diperintahkan bersalawat karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat juga bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sangat mudah untuk kita lafadzkan, yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan sunnah-sunnah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang artinya barang siapa yang menghidupkan sunnahku, itu tandanya orang tersebut mencintaiku, kata Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang mencintaiku, nanti kelak di surga bersamaku. Ya, mudah-mudahan kita semuanya orang-orang yang senantiasa mencintai sunnah Rasulullah SAW, mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nanti kelak di akhirat kita akan berada di surga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah tentang perintah ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap perbuatan dan ucapan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah tujuan ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ini surah Ad-Dzariyat ayat 56, yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semuanya beribadah kepadaku. Jadi kita semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya untuk beribadah, untuk sholat 5 waktu, untuk puasa Ramadan, untuk haji, untuk umroh, untuk sedekah dan lain sebagainya. Ya. Dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima oleh Allah ini ada syaratnya. Syaratnya adalah yang pertama ikhlas, yang kedua adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan ikhlas ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
Itu dasar daripada Al-Quran. Di dalam Al-Quran bahwa kita semuanya diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Dan orang yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah ini difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwasanya setan itu tidak mampu menggoda orang yang ikhlas, ibu-ibu. Jadi pada saat setan itu, iblis itu divonis neraka, ya. Karena iblis itu tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Ketika Allah perintahkan kepada para malaikat, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam, maka sujudlah semua malaikat kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu enggan sujud. Iblis itu takabur, ya. Dan iblis itu termasuk orang-orang kafir, bagian dari golongan dari kafir. Karena iblis tidak mau mentaati perintah Allah, maka iblis divonis neraka. Nah, ketika iblis divonis neraka, iblis mengatakan sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Jadi di sini iblis mengakui ketidakberdayaannya di dalam menggoda orang-orang yang mukhlis, di dalam menggoda orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kamus, ya, secara etimologi, ya, dalam Al-Mu'jam, ya, ikhlas itu terkandung beberapa makna. Yang pertama, jernih, bersih, suci dari campuran dan pencemaran, baik berupa materi maupun di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa agama dan ibadah mereka dari segala noda yang bertentangan dengan nilai tauhid. Jadi ikhlas itu artinya perbuatan yang dimaksudkan bertujuannya hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan bertujuan lain. Di dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah syarat diterimanya amal saleh kita, syarat diterimanya ibadah kita, ya. Kalau misalnya ibadah kita yang kita laksanakan kok tujuannya ada tujuan-tujuan untuk manusia, untuk mendapatkan penghargaan, untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan keduniaan, maka ibadah kita tidak diterima, ya. Jadi mari kita niatkan di dalam hati kita masing-masing, ibadah yang kita laksanakan, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, semuanya yang kita laksanakan, baik yang wajib maupun yang sunnah, ikhlas hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tentunya ibadah yang kita laksanakan yang disyariatkan
oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pelajarilah ilmu fiqih di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan di dalam kita semuanya sebagai umat beliau menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita semuanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih. Di sini di dalam tafsir maksudnya adalah yang lebih ikhlas, yang ikhlas di dalam beramal. Yang ikhlas di dalam beramal itulah yang terbaik di dalam melakukan amal. Karena ada orang-orang yang melakukan amal tetapi melakukannya dengan riya. Mengingatkan kita semuanya. Contohnya di dalam surah Al-Maun, ya, masalah salat saja di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, salat ini yang paling penting, ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat. Lah orang yang salat kok celaka? Maksudnya bagaimana? Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Lah orang-orang yang lalai dalam salatnya itu maksudnya bagaimana? Alladzina hum yura'un. Yang riya, yang pamer, yang ingin dipuji oleh orang di dalam dia melaksanakan ibadah salat. Maka di sini celaka, ya. Maka ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya kan sering banyak muncul godaan untuk berbuat riya, ya, untuk ujub, ya. Ini lawannya ikhlas, ya. Jadi ikhlas itu lawannya adalah riya sama ujub. Nah, riya itu ingin dipuji oleh orang karena orang lain, ujub itu membanggakan dirinya sendiri. Lah itu lawannya. Sehingga lawannya itu harus kita cegah. Nah, ibaratnya seperti ini ibu-ibu. Bagaimana cara mencegahnya? Kadang-kadang ketika kita sedang melakukan ibadah, tiba-tiba muncul ada bisikan-bisikan. Kamu sedang dilihat orang itu, ya. Kamu sedang didengarin orang itu, ya. Sing apik, yang bagus. Mumpung ada orang yang dengerin, mumpung ada orang yang memperhatikan, ya. Akhirnya dibagus-bagusin. Lah bagaimana cara mencegahnya? Ini cara gampangnya seperti, ya, kita semuanya naik mobil, ibu-ibu, ya. Kita naik mobil, kemudian begitu di lampu merah, ya, ada orang yang menawarkan produk di luar mobil kita, ya, dengan penawaran macam-macam yang menggiurkan. Lah kalau kita sudah menghentikan, ya, kita nggak menghiraukan, ya kita nggak akan tergiur. Nah, jadi ketika kita melaksanakan ibadah, kemudian ada bisikan untuk riya, untuk pamer, itu loh kamu sedang dilihat orang, itu loh kamu sedang diperhatikan orang, kita cegah. Saya hanya karena Allah ibadahnya, jadi bukan karena orang. Nggak peduli orang mau perhatikan atau tidak, jadi kita cegah. Nah itu sama saja dengan kita dalam mobil, nggak ngurusi, artinya boten, ya, tidak. Nah, jadi kita nggak ngurusi. Tapi kalau kita melihat dan kita mengikuti, akhirnya kita tergiur, gitu maksudnya. Itu cara gampangnya. Jadi ketika kita sedang ibadah, supaya kita fokus, kita sebenarnya sudah ikhlas, tapi kadang godaan-godaan ada di pikiran kita. Maka kita fokuskan kembali niat kita. Kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi beberapa ayat sudah saya sampaikan, ada beberapa hadis juga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan terkait dengan niat ini, bahwa dulu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah dari Makkah ke Madinah. Itu kan peristiwa yang sangat penting dan pahalanya besar karena itu perintah Allah. Itu ternyata ada sebagian sahabat, ada salah seorang sahabat ya yang memiliki niatnya untuk tujuan yaitu menikahi seorang wanita di Madinah ya. Maka di sini disabdakan oleh Rasulullah SAW untuk menyindir orang tersebut. Innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah. Sesungguhnya amal itu bergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanyalah seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya hanya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah dan Rasulnya, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kanat hijratuhu lidunya, dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yusibuha, yang ingin didapatkannya, awim ra'atin yang kihuha, atau seorang wanita yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya akan sesuai dengan apa yang dia niatkan, akan dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, ternyata ada sahabat yang hijrah bersama Rasulullah, mengatasnamakan hijrah, tetapi dia sebenarnya bermaksud tujuannya ingin menikahi seorang wanita yang berada di Madinah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang pergi dari satu kota ke kota yang lain, misalnya yang tadi seorang sahabat dari Mekah ke Madinah ingin menikahi seorang wanita, itu sebenarnya secara hukum boleh apa tidak ibu-ibu? Boleh, nggak apa-apa ya. Kalau misalnya dari Mekah ke Madinah untuk mencari pekerjaan, misalnya untuk mencari uang, untuk bekerja ya, itu boleh apa tidak? Boleh. Di sini yang tidak boleh adalah menggunakan casing hijrah gitu. Jadi casingnya hijrah, tetapi ternyata niat yang ada di dalam hati lain, seperti itu ya. Jadi kalau memang terang-terangan saya mau ke Madinah, mau menikahi seorang wanita, itu tidak apa-apa. Saya mau ke Madinah, mau mendapatkan dunia, itu tidak apa-apa. Tapi kalau dengan mengatasnamakan hijrah, terus kemudian di dalam hatinya ternyata punya niat yang lain, maka dia tidak akan mendapatkan pahala hijrah, seperti itu. Nah, sama saja dengan kita semuanya. Misalnya kita casingnya, mudah-mudahan tidak terjadi pada kita semua ya. Casingnya niat ke masjid ya, mau ngaji, tapi ternyata ada niat lain. Nah, itu yang tahu hanya diri kita. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak boleh menuduh orang, nggak boleh, karena itu letaknya di dalam hati masing-masing ya. Sehingga jangan sampai di dalam hati kita punya tujuan keduniaan, tetapi tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menggapai surga Allah, untuk menggapai ridho Allah. Itu yang ada di dalam diri kita masing-masing, hati kita, hati kecil kita masing-masing. Mari kita tata, karena setiap orang tidak bisa memvonis, tidak bisa menuduh orang ya. Itu yang tahu adalah diri kita masing-masing. Mau jadi ustadz, mau jadi takmir masjid, mau jadi apapun, diniati ya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala ya, seperti itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari hadis yang tadi saya sampaikan ada beberapa hikmah yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah niat itu menjadi keharusan dalam suatu perbuatan, baik itu perbuatan yang merupakan tujuan utama ya, seperti sholat ya, maupun sekedar sarana atau perantara bagi perbuatan yang lainnya ya, seperti toharoh atau bersuci. Ketika kita sholat, itu di dalam hati kita harus niat. Kita niat mau sholat asar, kita niat mau sholat zuhur. Jadi ibu-ibu, niat itu wajib hukumnya dalam setiap kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
wudu juga niat. Ya. Lah niat itu letaknya di dalam hati. Jadi kalau kita misalnya Bismillahirrahmanirrahim di dalam pikiran dan hati kita sudah niat, itu sudah cukup niat kita itu. Allah mengetahui niat yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang kedua adalah amal-amal soleh yang lain itu harus disertai dengan niat-niat yang baik. Ya. Misalnya yang kaitannya dengan ibadah ghairu mahdhah, misalnya suami mencari nafkah, misalnya ibu-ibu memasak untuk keluarga, ya. Mencucikan piring, mencucikan pakaian, menyetrikakan pakaian untuk suami, untuk anak-anak, itu disertai dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, hanya mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu semuanya akan menjadi ibadah ibu-ibu semuanya. Jangan sampai ngerundel, jangan sampai ngedumel gitu ya. Padahal kita sama-sama capek, sama-sama melakukan, tapi kadang-kadang muncul pikiran yang menjadikan kita tidak ikhlas ya. Sambil nyetrika, sambil lesanya berbicara, sambil mengeluh dan lain sebagainya. Ya buang keluhan-keluhan itu. Asalkan kita punya niat hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah, insya Allah semuanya akan menjadi pahala, ladang ibadah untuk kita semuanya. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang baik itu tidak bisa mengubah kemungkaran menjadi kebaikan. Jadi misalnya kita melakukan perbuatan yang dosa, ya, mungkar, tetapi niatnya baik, itu tidak bisa, Bu. Misalnya ada orang mencuri, tapi niatnya baik, ya, untuk menafkahi keluarga, itu nggak bisa, karena itu perbuatan dosa. Korupsi, tapi tujuannya untuk untuk membayar sekolah anak, itu tidak bisa. Meskipun niatnya baik, tapi kan perbuatannya dosa, itu tidak bisa. Termasuk amalan-amalan yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah SAW yang dinamakan bid'ah, meskipun niatnya baik, niatnya kan apik, itu jangan sampai bid'ah diniati baik berubah menjadi sunnah, itu tidak bisa. Jadi sunnah ya sunnah, bid'ah ya bid'ah. Jadi ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah merupakan syarat diterimanya suatu amal ibadah. Ya, syarat supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syarat utama adalah ikhlas, hanya mengharap pahala dari Allah, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai saat ini dan seterusnya niatkan pada diri kita masing-masing dalam menjalankan ibadah mahdhah seperti salat, seperti membaca Al-Qur'an, ya, seperti puasa dan lain sebagainya, termasuk haji, ya. Jangan sampai punya rencana cita-cita supaya pulang dipanggil bukaji, ya. Kadang-kadang kan Pak Haji ben pulang nanti dipanggil bukaji, apa maneh punya warung ben warungnya laris, nanti warungnya dijenengi kaji sopo kan, biasanya kan ben laris. Nah itu tidak punya niat-niat seperti itu. Jadi semua ibadah itu ya ikhlas hanya karena Allah, hanya mengharap pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua akan bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang kedua terkait dengan niat ini. Jadi dulu itu ada peristiwa perang, ya, perang Tabuk, di mana perjalanan perang itu sangat-sangat melelahkan, jaraknya jauh sekali, ya, dari Madinah, dan ketika perang kan jalan kaki, ya, jalan kaki. Nah ini ternyata ada sahabat yang tidak ikut perang, ya. Kemudian kata Rasulullah, sahabat itu mendapatkan pahala sama dengan orang yang ikut perang. Nah ini ceritanya bagaimana? Nah ini di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, inna bil Madinah larijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad, ya, ternyata karena sakit. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, illa syarikukum fil ajr, ya, pahalanya sama gitu. Nah, ini Rawahul Bukhari. Kemudian di dalam hadis yang lain, ya, raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Anas, ya, Anas yang menyampaikan, ya. Pada saat perang Tabuk, ya,
Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat yang ikut perang itu, inna aqwaman khalfana bil Madinah ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul udhru. Jadi di sini artinya adalah sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang tidak ikut berperang. Namun tidaklah kalian melewati jalan atau menyeberangi lembah, melainkan pada hakikatnya mereka senantiasa bersama kalian. Mereka tidak ikut berperang karena sakit. Jadi kalau misalnya ada orang yang sudah punya niat ingin berperang tapi sakit, maka pahala yang didapatkan oleh orang yang berperang itu didapatkan pula oleh orang yang sakit itu, karena memang dia niatnya sudah sungguh-sungguh bulat. Sama saja dengan ibu-ibu. Misalnya dari hari Jumat kemarin ya, sudah niat banget pengen hadir di kajian Aisyah ini. Tiba-tiba pada malam Ahad tadi malam misalnya ya, ternyata sakit. Kemudian paginya belum sembuh, sampai sore hari ini belum sembuh. Padahal wis pengen nepok, pengen hadir. Nah, itu insya Allah mendapatkan pahala yang sama dengan yang hadir ya. Karena sudah punya niat yang sungguh-sungguh wis pengen ngaji ya. Maka ibu-ibu tanamkan niat ya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga ketika kita ada uzur syar'i sakit ya, maka kita sudah mendapatkan pahala. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah gelo ya. Jadi kadang-kadang kan ibu-ibu kalau misalnya sakit gelone po ora bisa mangkat ya, padahal ibu-ibu sudah dapat pahala ya. Apalagi sekarang model-model kajian sekarang ini sudah masuk YouTube, maka nanti bisa diputar lagi di rumah ya. Jadi tidak ketinggalan pelajaran, tidak ketinggalan isi kajian pada sore hari ini. Lah dulu orang-orang sebelum ada teknologi IT seperti ini ya, yang hadir saja yang mendengarkan, yang di rumah tidak bisa menyimak, tidak bisa menyaksikan. Lah sekarang sudah bisa langsung live. Kalau misalnya ada ibu-ibu yang sakit, kemudian sudah punya niat dengan sungguh-sungguh ingin hadir, tapi tidak bisa hadir karena udzur syar'i sakit ya, maka insya Allah sudah mendapatkan pahala. Kemudian di dalam hadis yang lain yang seperti tadi saya sampaikan dari Anas bin Malik, bahwasanya dia bercerita ya, kami kembali dari perang Tabuk bersama Nabi. Lalu ya, beliau bersabda, sesungguhnya ada beberapa orang yang kita tinggalkan di Madinah, namun tidaklah kita menempuh jalan di pegunungan, menyeberangi lembah, melainkan mereka senantiasa menyertai kita. Hanya saja mereka tertahan oleh udzur syar'i ya. Jadi ibu-ibu, orang yang sakit ya, tidak bisa jalan ke masjid. Kalau ada bapak-bapak misalnya ya, pengen sekali jamaah di masjid, tapi ternyata sakit tidak bisa datang ke masjid karena udzur kakinya nggak bisa buat jalan ya. Nanti di masjid harus duduk, tapi kalau ada yang nganter biasanya siap, tapi yang nganter misalnya anaknya nggak ada semua ya, lagi pada kuliah atau lagi pada kerja, belum ada yang pulang, nggak ada yang nganter, padahal pengen sekali untuk hadir jamaah di masjid. Maka bapak-bapak itu sudah mendapatkan pahala sholat berjamaah karena sangat kuat keinginannya, apalagi sudah membiasakan diri sholat jamaah. Ibu-ibu juga sama, sudah membiasakan diri setiap hari membaca Quran terus, one day one juice. Tapi kemudian pas datang haid, menstruasi, maka di situ tidak dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi yang dibaca hanya doa-doa, zikir-zikir atau murojaah ya. Kalau misalnya ibu-ibu punya hafalan, murojaah tidak masalah. Tetapi untuk yang kebiasaannya one day one juice membaca ya, maka meskipun pada saat mens panjenengan tidak, tapi karena sudah dilaksanakan terus-menerus sebelum menstruasi,
meskipun panjenengan tidak membaca di saat menstruasi, maka insya Allah pahalanya sama, tetap mengalir terus ya. Enak nggih Bu? Jadi orang itu kalau pengen nanti ketika di masa tuanya, ketika sudah masa lemah kok pahalanya tetap mengalir sama dengan masa mudanya, nih ibu-ibu yang masih muda ya, maka di masa mudanya harus membiasakan amal-amal soleh, seperti sholat sunnahnya jangan sampai ditinggal ya. Sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah selalu dilaksanakan, sholat duha selalu dilaksanakan, sholat malam, tahajud, witir ya. Witir itu penting sekali. Kalau misalnya kita tidak yakin nanti malam akan bangun, maka witir boleh dilaksanakan sebelum tidur. Lah itu dibiasakan setiap malam ya, 3 rakaat sebelum tidur. Maka kebiasaan itu akan terus mengalir sampai kita misalnya usianya sudah tidak muda lagi, sudah sepuh, kemudian sudah lemah di dalam menjalankan, akhirnya kita ngelakukan ini sing wajib-wajib tok ya. Lah kuwi sing sunah-sunahe karena dulu pada saat masih muda terus dilaksanakan, pada saat usia sudah sepuh kok misalnya ada kendala, misalnya ya, ada kendala terus ngelakonane sing wajib-wajib tok, maka yang sudah menjadi kebiasaan itu tetap mengalir pahalanya. Termasuk ketika ibu-ibu safar. Ibu-ibu safar, misalnya perjalanan jauh ya. Kalau perjalanan jauh ya, jangankan sholat sunnah, sholat wajib saja itu ada rukhsah keringanan, jamak qashar nggih, zuhur sama asar, maghrib sama isya itu kan di jamak ya. Kalau yang 4 rakaat bisa di qashar. Kan berarti kan tidak melaksanakan sholat sunnah. Lah, karena ibu-ibu sudah membiasakan diri setiap hari, setiap malam itu ngelakoni sholat sunnah ya, maka insya Allah pahalanya tetap mengalir sebagaimana kebiasaan kita setiap hari ya. Maka pada saat kita masih dalam keadaan sehat, pada saat kita masih dalam keadaan masih muda ya, gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Gunakan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Pada saat kita kaya, hartanya berlimpah, pada saat rezekinya banyak, biasakan sedekah. Meskipun itu sehari sekali, misalnya pas subuh ya, pas sholat subuh itu memang ada dalilnya. Malaikat itu turun pada saat subuh ya, kemudian malaikat itu mendoakan orang yang sedekah, gantilah ya Allah dengan yang lebih baik. Maka pada saat subuh itu utama sekali, afdal sekali untuk sedekah. Nah kalau itu sudah dijadikan sebagai kebiasaan ibu-ibu setiap hari sedekah, pada saat kita nggak ada uang, pada saat miskin kok nggak sedekah, maka pahala sedekah tetap mengalir karena sudah rutin setiap hari sedekah terus ya. Nah, termasuk kurban, nek iso rutin setiap Idul Adha kurban terus gitu ya. Maka mudah-mudahan biasa aja orang yang seperti itu biasanya Bu ya, selalu diberi kemudahan biasanya Bu ya. Orang yang sudah punya niat pengen kurban terus setiap tahun biasanya diberi kemudahan. Orang yang pengen sedekah setiap hari biasanya diberi kemudahan, sedekah terus. Makanya ciri-ciri orang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, yaitu orang yang berinfak pada saat lapang dan pada saat sempit. Jadi infak itu jalan terus. Meskipun nominalnya berbeda-beda ya, kadang pas uangnya banyak rodo gede, pas uangnya sedikit cilik, tapi insya Allah dengan ikhlas maka meskipun kecil akan menjadi besar, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ini dari Abu Hurairah ya, hadis ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ini kata Rasulullah ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk tubuh kalian, jasad kalian ya, apa jasad kalian itu ganteng, cantik,
ya. Wala ila suwarikum, dan tidak melihat rupa kalian, opo putih, opo ireng, opo bangir, opo pesek, itu tidak dilihat oleh Allah, ya. Kemudian tidak pula dilihat hartanya, kekayaannya, opo sugih, opo melarat, itu tidak dilihat oleh Allah. Yang dilihat oleh Allah apa? Walakin yanzuru ila qulubikum, hati, wa a'malikum, dan amal. Jadi semakin kita banyak amal dengan niat yang ikhlas, itulah yang lebih baik bagi Allah. Semakin kita bertakwa kepada Allah, itulah yang lebih mulia dalam pandangan Allah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak melihat rupa kalian, kecantikan kalian, ya, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang pesek, ada yang bangir, ada yang putih, ada yang hitam, itu tidak dilihat. Tapi yang dilihat adalah ketakwaan. Kalau kita melihat sejarah sahabat Bilal, itu diceritakan kan di situ sahabat Bilal rupanya kulitnya hitam, ya kan? Tetapi beliau dijamin masuk surga. Bahkan Rasulullah menyampaikan kepada Bilal, amalan apa yang kamu lakukan kok saya melihat terompahmu di surga. Jadi bisa masuk surga hanya karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kaya jangan mentang-mentang kaya, ya. Yang cantik jangan kemayu, gitu ya. Yang gagah, yang sehat jangan dumeh sehat. Kalau tidak bertakwa apa gunanya? Ya, kalau tidak bertakwa tidak ada gunanya. Jadi yang paling bermanfaat untuk diri kita semuanya, ya, supaya kita semuanya mulia dalam pandangan Allah adalah ketakwaan kita. Semakin kita melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, itulah kita semuanya mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang berikutnya ini terkait dengan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang memiliki niat baik. Ternyata orang yang punya niat baik, ibu-ibu ya, kalau dia punya niat baik belum dia laksanakan, itu udah dapat pahala, ibu-ibu ya. Di sini ada sebuah innallaha katabal hasanat was sayyiat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencatatnya kebaikan dan keburukan. Tsumma bayyana dzalik, kemudian menjelaskan, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang memiliki niat yang baik, ya, baru niat saja, falam ya'malha, belum melakukan amal tersebut, katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat, ya, mencatat orang tersebut, ya, di sisi Allah satu kebaikan sempurna. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu yang memang ibu-ibu tersebut tidak biasa mengikuti kajian Aisyah, ya, nggak biasa. Kalau yang tadi yang saya sampaikan yang hadis sebelumnya yang biasa, ya, biasa ngikuti kajian kok sakit, lah itu insya Allah dapat. Lah ini yang nggak biasa, yang nggak biasa mengikuti pengajian, pengen ngaji nanti sore di Masjid Al Ihsan, ternyata
hujan lebat, ya hujan lebat, kemudian anginnya kenceng sampai menakutkan, akhirnya dia tidak bisa hadir di Masjid Al-Ihsan. Nah, padahal dia sudah punya niat. Nah, itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala satu pahala sempurna. Ya, padahal urung teko nang nggon masjid ya. Kuwi wis entuk pahala. Wa in hamma biha fa'amilaha. Orang yang sudah punya niat ya, kemudian dia mengamalkan tekan nggon masjid, kemudian ngaji, maka kataballahu lahu katabahallahu indahu asyara hasanat. Allah Subhanahu wa taala mencatat ya di sisinya orang tersebut dilipat gandakan pahalanya 10 kebaikan ila sab'i mi'atin di'fin, sampai 700 kali, ila ad'afin katsirah, sampai tidak terhingga. Wah, luar biasa. Jadi ibu punya niat pengen ngaji, kemudian nglakoni datang temenan, ngaji temenan, maka pahalanya bisa 10 kali lipat, bisa 700 kali lipat, bisa tidak terhingga. Ya, terserah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pahala kepada kita. Wa in hamma bisayyi'atin, ki wali aneh ya, kebalikannya. Barang siapa yang memiliki niat buruk, nah, misalnya ada orang yang punya niat buruk, falam ya'malha, tapi dia tidak jadi melakukan perbuatan buruk itu. Misalnya ada orang berencana nanti malam saya mau datang ke orkes misalnya gitu ya, orkes dangdut misalnya. Nanti ada orkes dangdut, ono artisnya cantik-cantik misalnya ya, terus pengen niat mau ke sana ya. Kemudian setelah itu nggak jadinya itu karena mengurungkan niatnya karena takut kepada Allah ya, bukan karena hujan terus ora sido. Berarti nek ora udan sido ya. Karena mengurungkan niatnya, ojo dosa yang ora sido, nggak jadi melakukan karena takut kepada Allah ya. Jadi mau melakukan suatu perbuatan dosa, kemudian dia nggak jadi nah. Atau misalnya kalau ibu-ibu apa ya, misalnya mau rumah seseorang untuk misalnya apa ya, menawarkan bantuan tapi riba, misalnya renten, Pak menawarkan bantuan tapi nanti saya mau mengambil keuntungan gitu, itu kan nggak boleh ya. Nah, sudah punya rencana itu, tapi kemudian dia mengurungkan niatnya, nggak jadi karena itu dosa. Nah, itu akhirnya nggak jadi melakukan perbuatan dosa itu, maka mendapatkan satu pahala sempurna ya, indahu katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, satu pahala sempurna. Siapa yang ingin melakukan perbuatan buruk baru keinginan terus nggak jadi, tapi karena takut kepada Allah ya, bukan karena nggak jadi karena orang ono saranane ya. Jadi aku arep teko temenan ki, tapi kok ora ono sing nganter ya gitu. Jadi dheweke malah niatnya buruk, tapi ora ono sing nganter karena anake urung bali dek kuliah, urung bali dek kerja, jadi mau ke sana sendiri ndak bisa. Nah, atau misalnya bapak-bapak mau melakukan perbuatan yang tidak baik di malam harinya, aduh montore gempes, aduh montore orang ono ya, misalnya gitu ya, maka itu beda. Kalau itu berarti dia tetap punya niat buruk itu, tapi karena ada kendala jadi gak jadi. Yang dimaksud pahala itu dia mengurungkan niatnya karena takut kepada Allah terus gak jadi ya. Takutnya kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada manusia. Bukan takut digerebek wong itu, takut di penjara takut nek konangan piye, itu berarti si manusia itu ya. Takut nek konangan piye, nek digerebek piye, nek masuk penjara piye, berarti masih karena dunia. Tapi di sini adalah takutnya karena Allah Subhanahu wa taala, takut akan siksa Allah, takut akan nerakanya Allah. Jadi dia takut akhirnya enggak jadi melakukan perbuatan dosa, maka dia mendapatkan satu pahala sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, sudah punya niat buruk ingin berbuat dosa, jebule nglakoni temenan, katabahallahu sayyi'atan wahidah, maka dia dicatat dosanya sesuai dengan apa yang dia lakukan, tidak dilipat gandakan. Nah, jadi kalau yang tadi yang melakukan amal ibadah kan dilipat gandakan, datang ke masjid beneran, ngaji beneran, dilipat gandakan, bisa 10, bisa 700, bisa tak terhingga.
sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah, ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita luar biasa. Orang yang punya niat baik ini akan diberikan pahala sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru niat sudah luar biasa ya, dapat pahala, apalagi mengamalkan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan amalan niat ini ada kisah lagi ibu-ibu ya. Ini masih ada waktu nggih? Nggih. Ada kisah lagi. Di zaman Nabi ada orang yang bernama Ma'an. Bapaknya Ma'an namanya Yazid ya. Qala kana abi Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha. Jadi ceritanya ada seseorang yang bernama Yazid, dia pergi ke masjid ya, beliau mempercayakan kepada takmir masjid ya untuk membagi-bagikan uangnya karena dia orang kaya ya. Jadi yatasaddaqu biha. Fawada'aha inda rajulin fil masjid ya. Faji'tu, kata Ma'an itu anaknya, ini Ma'an yang bercerita. Fa'akhadtuha, aku Ma'an anaknya Yazid itu mengambilnya ya. Kemudian fa'ataituhu walaka ma akhadta ya Ma'an. Ini kata bapaknya Ma'an, kata si Yazid ya. Dia itu mengatakan kepada Ma'an, faqala wallahi ma iyyaka aratu fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'an. Jadi Yazid itu karena uangnya banyak, kemudian dia pergi ke masjid meminta tolong kepada takmir untuk membagi-bagikan kepada fakir miskin. Tiba-tiba Ma'an itu datang ya, kemudian ketika datang ke takmir masjidnya meminta uang tersebut sebagiannya. Nah, kemudian akhirnya si Ma'an itu langsung datang ke rumah bapaknya yaitu Yazid ya, ke rumah bapaknya, kemudian ngomong kepada Yazid, saya mengambil uang yang engkau titipkan kepada takmir masjid. Nah, seperti itu. Kemudian kata bapaknya, kata si Yazid, wallahi demi Allah ma iyyaka, ini bukan untukmu ya, ma iyyaka aratu. Jadi ini itu uang yang saya titipkan kepada takmir masjid itu tujuannya untuk fakir miskin. Kenapa kau ambil itu? Jadi kamu nggak boleh mengambil uang itu karena aku itu tujuannya niatnya untuk fakir miskin. Tapi si Ma'an itu merasa dirinya miskin, merasa dirinya butuh, makanya dia minta gitu. Kemudian akhirnya mereka berdua langsung datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadukan peristiwa itu. Ya Rasulullah, ini sesungguhnya bapakku nitip uang di masjid untuk dibagikan kepada fakir miskin. Terus aku butuh, aku ngambil. Kata bapakku, demi Allah ini bukan untukmu, itu untuk fakir miskin, untuk orang lain. Gitu. Ini bagaimana ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, laka ma nawaita ya Yazid, bagimu sesuai dengan apa yang kamu niatkan wahai Yazid. Walaka ma akhadta ya Ma'an, dan bagimu apa yang kamu ambil wahai Ma'an. Artinya kata Rasulullah, seseorang yang sudah punya niat untuk memberikan kepada fakir miskin itu tetap akan mendapatkan pahalanya meskipun tidak sesuai dengan apa yang dia niatkan. Niatnya mau untuk fakir miskin, ternyata sebagiannya diminta Yazid anaknya. Nah, ini maksudnya di dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita ambil pelajaran adalah ketika kita sudah bersedekah, ketika kita sudah mengeluarkan uang sebagian rezeki kita untuk fakir miskin, meskipun itu ternyata orang itu bukan miskin ya, meskipun orang itu ternyata orang kaya, maka kita tidak usah gelo, nggak usah kecewa. Kan kadang-kadang ada Bu ya, orang itu profesinya, pekerjaannya itu pengemis. Satu hari itu 1 juta. Saya pernah mendengar langsung dari pengemisnya. Katanya kalau pas Ramadan itu ngemis di Jakarta dapat 1 juta
juta pas Ramadan pas lebaran itu uangnya banyak sekali. Ngungkuli wong sing orang ngemis gitu. Jadi orang itu sebenarnya orang kaya, kadang-kadang ada orang kaya tapi dia pura-pura minta. Kemudian ketika kita melihat ya, wah ternyata jebulane wong sugih kok aku ngei duit maring dia. Tapi ternyata kok dia orang kaya, kita nggak usah gelo karena kita yang sudah kita niatkan untuk orang miskin itu kita sudah mendapatkan pahala seperti itu. Jadi ketika kita misalnya di jalan ada orang yang meminta-minta tersebut, kadang-kadang kan ada pikiran berburuk sangka, wah si nom kok njaluk-njaluk ya gitu, ndak usah buruk sangka, atau iki ki wong sugih apa wong melarat, ndak usah. Jadi kalau kita sudah memberikan itu insya Allah sudah mendapatkan pahala. Termasuk kita sudah menyumbangkan ke masjid, sudah ngisi kotak infak di masjid, ya itu sudah dapat pahala. Jadi tidak usah menyelidiki. Nah, uangku yang masuk kotak itu udah digunakan oleh masjid apa belum ya? Nek belum berarti pahalanya belum aku dapatkan. Bukan seperti itu. Jadi kadang-kadang ada orang berpikir seperti itu. Aku wis nyumbang masjid, nyumbang ya, itu masjid uangku itu udah dipakai apa belum ya? Terus diselidiki ya. Uangku udah dipakai apa belum sih? Kalau belum nanti berarti aku belum dapat pahala. Nggak usah berpikiran seperti itu ya. Jadi kalau asalkan kita sudah mengeluarkan uang pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah menyelidiki uang yang sudah kita keluarkan, nggak usah dipantau terus. Uangku jane wis dienggo burung gitu ya. Nggak usah. Jadi kita sudah merelakan, kalau sudah keluar dari diri kita, maka kita sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajarannya adalah seseorang yang bersedekah akan memperoleh pahala sesuai dengan niatnya, ya. Baik sedekah itu sampai kepada orang yang berhak menerima ataupun kepada orang yang tidak berhak menerima, asalkan kita sudah menitipkan kepada takmir, kita sudah menitipkan kepada orang lain yang sebagai amil, ya kita titipkan ini sudah pasrah wis, sudah dapat pahala, nggak usah diselidiki. Lagi sebenarnya sampai pura kemarin sing berhak, nggak usah. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah mengeluarkan zakat atau infak ya sudah diikhlaskan, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih ada beberapa hadis ya, tetapi karena sudah jam 5 lebih, demikian yang bisa bermanfaat dan menjadi motivasi buat kita semuanya untuk senantiasa memperbaiki niat, pada niat ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jika ada bisikan-bisikan setan, kita ibaratnya seperti tadi di mobil, rasa ngurusi gitu ya. Jadi kita keikhlasan kita jaga supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita akhiri dengan berdoa. Mari kita bersama-sama menjadikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika an-nar. Allahumma inna nas'aluka tawil umur بالطاعة واختم لنا بالأعمال الصالحة. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا قراءتنا تعليمنا وتخشعنا ذرؤنا وجميع مصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك في بدننا. اللهم عافنا في سمعنا. اللهم عافنا في بصرنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب في القبر. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al barar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bu, Masya Allah. Keluarga sehat. Alhamdulillah sehat Bu. Ya Allah.